Bab 1521. Siapapun yang datang, akan aku bunuh. Melihat warrior yang, raksasa hitam itu memelototi warrior yang, bajingan, apakah kamu ingin mati? Warrior yang terdiam, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah membuat tabu besar. Artinya, ini adalah klan siluman, dan tidak bisa diremehkan. Di sini, semakin rendah diri, semakin mudah untuk memiliki sesuatu. Di sini, kekuatan dihormati, dan itu harus menonjol. Pada titik ini, warrior yang memutar lehernya, dan saat berikutnya, warrior yang muncul tepat di depan banteng hitam raksasa, dan meninju. Melihat warrior yang berani bergerak, banteng hitam raksasa itu memancarkan sedikit kebencian di matanya, lalu melompat dan menabrak langsung ke arah warrior yang duar. Segera setelah tinju warrior yang melakukan kontak dengan banteng hitam raksasa itu terbang terbalik. Siluman monster yang bersaing dengan banteng hitam raksasa dari warrior yang tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka warrior yang begitu kuat. Asal tahu saja, banteng hitam raksasa telah menempati tempat itu sekarang. Dengan pilar batu, lawan dapat menduduki pilar batu itu, yang menunjukkan betapa kuat kekuatannya. Namun, banteng hitam raksasa itu terpesona oleh pukulan. Namun, warrior yang tidak berhenti, dia bergerak dan muncul tepat di belakang sapi raksasa hitam itu, lalu meraih ekor raksasa hitam itu dengan kedua tangan, dan kemudian membantingnya ke tempatnya. Di mata siluman monster di sekitarnya, warrior yang meraih ekor banteng hitam dan membantingnya ke tanah. Duar. Suara yang menghancurkan bumi bergema di lapangan, dan dengan suara itu, tanah di lapangan berubah menjadi lubang raksasa. Tapi saat berikutnya, warrior yang naik ke langit lagi, dan di tangannya, dia masih memegang ekor banteng raksasa, tiba-tiba kaki menginjak punggung gadis hitam itu. Brak! Banteng hitam itu langsung terbanting ke bawah tanah dan seluruh bawah tanah bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Warrior yang tidak mengenai sapi raksasa yang sekarat itu, tetapi bergerak dan mendarat di pilar batu. Kemudian, dia melirik siluman monster di sekitarnya, pilar batu ini milikku, siapapun yang datang, akan aku bunuh. Siluman monster melirik warrior yang, lalu membuang muka, kemudian meninggalkan pilar batu warrior yang. Tulang ini terlalu sulit untuk dikunyah. Setelah menakut-nakuti siluman monster itu, warrior yang duduk bersila di pilar batu, dan memejamkan matanya sedikit, tidak mempedulikan di sekitar. Karena tembakan tadi, monster kota di sekitarnya sangat pintar dan tidak datang untuk mencari masalah dengan warrior yang. Tiang batu banyak sekali, dan tidak semua tiang batu memiliki kekuatan warrior yang. Oleh karena itu para siluman monster mengalihkan perhatiannya ke tiang batu lainnya. Di pilar batu, warrior yang menutup matanya sedikit, mengingat pertempuran barusan. Untuk menakut-nakuti siluman monster di sekitarnya sekarang, dia tidak menahan diri, jadi dia bisa langsung mengalahkan banteng hitam. Namun, dia menemukan masalah, yaitu pukulan dengan seluruh kekuatannya tidak mematahkan pertahanan banteng hitam. Tidak ada pertahanan. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pembelaan siluman monster dari klan siluman ini jauh di luar imajinasinya. Dalam hal tidak bisa menggunakan pedang, tiga teratas agak menggantung. Tetapi saat ini dia tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk memasuki klan Phoenix Suci. Itu hampir seperempat jam sebelum akhir. Pada saat ini, banyak siluman monster di lapangan telah jatuh, tetapi pertempuran belum berakhir, dan siluman monster terus-menerus menyerang pilar-pilar batu itu.
dapat dikatakan bahwa itu lebih intens sekarang daripada sebelumnya. Warrior yang meliriknya, dan segera dia menemukan Hugo. Pada saat ini, Hugo sudah menempati pilar batu, tetapi ada banyak luka di tubuhnya, semuanya luka cakar. Tidak hanya itu, di sekitar Hugo, beberapa siluman monster menyerangnya. Situasi Hugo tidak terlalu bagus. Tapi warrior yang tidak bermaksud menembak. Jika dia bergerak, pasti tidak masalah bagi Hugo untuk melindungi pilar batu ini. Namun, dia tidak bergerak. Ini persaingan sehat. Yang terpenting dia merasa bahwa menghadapi kesulitan sebenarnya adalah hal yang baik, sama seperti saat ini, jika Hugo bisa bertahan, pasti ada banyak manfaat untuknya. Apalagi saat ini, Hugo belum mencapai waktu putus asa. Di lapangan, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan itu akan segera berakhir. Pada saat ini, tanah sudah penuh dengan siluman monster yang tergeletak di tanah. Tidak ada yang namanya tangan mati, jadi siluman monster ini hanya terluka atau kelelahan, tetapi selama mereka berbaring, siluman monster itu masih berdiri dan tidak akan menyerang mereka. Mereka semua adalah klan siluman, tanpa kebencian yang mendalam, tidak ada yang akan membunuh mereka. Warrior yang melihat ke arah posisi tengah. Di 3 pilar batu tertinggi di posisi tengah, ada 3 siluman monster yang jauh lebih kuat. Warrior yang memperhatikan ketiga siluman monster, kemudian menarik pandangannya. Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, selesai. Mendengar suara ini, ada suara pernafasan di lapangan. Suara napas ini secara alami dibuat oleh siluman monster di pilar batu. Karena itu artinya mereka sudah melaju ke babak selanjutnya. Dan siluman monster yang tidak memanjat pilar batu itu menunjukkan ketidakberdayaan di mata mereka. Cobalah yang terbaik, banyak siluman monster yang benar-benar mencoba yang terbaik, mereka berjuang sampai tidak memiliki kekuatan dan menyerah sampai saat terakhir. Warrior yang memandang Hugo, yang masih berada di pilar batu saat ini, dan sepertinya merasakan tatapannya, Hugo juga menatapnya, kemudian menyeringai padanya, tetapi senyumnya agak menyedihkan. Dia benar-benar buruk barusan. Segera, ruang di lapangan mulai menjadi ilusi. Setelah beberapa saat, warrior yang merasakan kesurupan di depannya, kemudian mereka kembali ke kota langit. Setelah kembali ke kota langit, siluman monster itu kembali ke wujud manusia mereka. 1000 orang. 1000 orang maju semua berkumpul bersama, dan segera, seorang lelaki tua muncul di depan warrior yang dan yang lainnya. Lelaki tua itu melirik warrior yang dan yang lainnya, lalu mengangguk, "Ingat, kekejaman, ini baru permulaan. 3 hari kemudian, putaran kedua, kembali dan bersiaplah." Ketika suara itu jatuh, lelaki tua itu gemetar dan menghilang. Ketika lelaki tua itu pergi, orang-orang di lapangan itu juga menghilang di tempatnya. Istirahat. Sekarang untuk semua orang, yang paling penting adalah istirahat, karena di medan perang kosong, hampir semua siluman monster habis, dan ronde kedua adalah 3 hari kemudian. Ketika kondisinya belum pulih, dia pasti tidak akan bertahan nanti. Warrior yang dan Hugo juga kembali ke ruang latihan mereka. Begitu Hugo kembali ke ruang latihan, dia langsung mengunci diri. Dia terluka parah, dan dia harus bergegas. Setelah warrior yang kembali ke ruang latihan, dia akan berlatih ketika pintu ruang latihannya tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Seseorang akan masuk. Warrior yang mengerutkan kening, siapa itu? Dengan lambaian tangan kanannya, mantra di pintu ruang latihan diangkat olehnya, kemudian 2 pria kekar muncul di ruang latihan.
Warrior yang melirik ke pihak lain dan berkata, "Ini kamu." Kedua pria kekar ini, dia secara alami tahu, yang pertama dan kedua dari tiga besar di medan perang kosong sebelumnya. Salah satu pria kekar berjubah kuning berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Namaku Lion, saya berasal dari klan Singa, dan yang di sebelahku, bernama Kenji, berasal dari klan Gajah. Kami di sini untuk bekerja sama denganmu." "Kerja sama?" warrior yang bertanya-tanya. Lion mengangguk, "Persaingan dalam 3 hari akan menjadi 1000 hingga 30, artinya 9.970 orang akan tersingkir. Ini sangat intens. Ada orang dalam satu grup yang akan membentuk tim bersama, karena hanya dengan menggabungkan kekuatan baru mungkin untuk maju ke babak berikutnya." Menggabungkan kekuatan. Warrior yang mengerutkan kening, yang di atas tidak mengatur. Singa menggelengkan kepalanya, "Inilah maksud di atas, persatuan. Babak pertama memberitahu kita pentingnya kekuatan dan babak kedua ini agar kita mengerti pentingnya persatuan." Kalau tidak salah, setelah 3 hari, 3 teratas dari grup lain akan bergabung, dan sisa dari setiap grup kecuali 3 teratas akan bergabung. Warrior yang terdiam sejenak, lalu bertanya, "Mengapa kamu mencariku?" Lion melihat ke Kenji, dan akhirnya, Lion berkata, "Di medan perang yang kosong, aku melihatmu mengambil tindakan." "Jadi begitu?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku membawa seseorang bersamaku." "Hugo dari klan Harimau?" tanya Singa. Warrior yang mengangguk. Singa menggelengkan kepalanya, dia tidak cukup kuat dan dia ditakdirkan untuk dilenyapkan. Warrior yang hendak berbicara ketika Lion berkata lagi, "Aku tahu maksudmu, tapi itu bukan hal yang buruk untuknya." "Kenapa?" warrior yang bertanya-tanya. Lion berkata dengan sungguh-sungguh, "Secara teoritis, 3 orang di setiap grup dapat masuk ke babak berikutnya. Namun, sebelumnya telah terjadi banyak grup yang tidak memasukkan 1 orang pun." "Mengapa?" "Karena grup itu dipukuli oleh yang lain. Grup itu hilang. Kamu tahu kan? Kalau sampai final memperebutkan tempat itu sangat kejam, kekuatan tidak cukup, dan jika harus berjuang dengan paksa, kamu akan mati, benar-benar akan mati. Kuota kali ini hanya 30 tempat." Setelah hening sejenak, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku masih memutuskan untuk membawanya." Dia tahu sedikit tentang Hugo dan tahu bahwa Hugo ingin memasuki babak ketiga, tetapi Hugo tidak memikirkan 3 besar. Tujuannya hanya untuk sampai ke babak ketiga. Selama dia memasuki babak ketiga, dia akan memenangkan kemuliaan untuk klannya. Karena tujuan Hugo hanya lantai 3, dia tidak keberatan membantu. Bagaimanapun, putaran kedua adalah tentang kerja sama. Lion dan Kenji saling memandang. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Siapa yang akan menerima pukulanku?" Lion and Kenji melirik warrior yang, dan akhirnya Lion berkata, "Aku saja." Warrior yang mengangguk dan melemparkan pukulan. Lion juga meninju untuk memenuhinya. Buff. Dengan suara ledakan, Lion langsung terguncang lebih dari 20 kaki jauhnya, tetapi warrior yang tetap tidak bergerak. Lion dan Kenji saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Warrior yang berkata, "Dengan aku di sini, temanku tidak akan menjadi hambatan." Setelah lama terdiam, Lion mengangguk dan berkata, "Oke, sampai jumpa 3 hari lagi." Setelah itu, keduanya meninggalkan ruangan. Setelah Lion and Kenji pergi, warrior yang memasuki pagoda Hongmeng. Latihan. Warrior yang tidak akan melepaskan kesempatan untuk berkultivasi,
dan setelah mengetahui bahwa pertahanan siluman monster lebih kuat dari yang dia bayangkan, dia semakin merasa bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Apalagi jurus tinju 5 elemen. Di medan perang yang kosong, ketika dia melawan banteng raksasa, dia tidak menggunakan tinju penusuk baju besi. Tinju penusuk baju besi adalah kartu trufnya saat ini. Secara alami, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa ketika pedang tidak bisa digunakan, tinju adalah kartu truf terbesarnya sekarang, jadi jurus tinjauan 5 elemen harus ditingkatkan. Sama seperti itu, waktu berlalu dari hari ke hari. 20 hari kemudian, warrior yang sedang duduk di lantai 2 pagoda Hongmeng, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pintu. Tiba-tiba, tidak tahu apa yang dilihatnya, dia melompat dan berkata terkejut, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bersambung.